Apakah dengan teman-teman itu sendiri melakukan pembelian subscriber, beli jam tayang atau beli viewers lah seperti itu ya, masih diperbolehkan oleh si YouTube? Ya, secara teknis atau secara eksplisit mungkin YouTube itu sendiri tidak ada larangan ya, tetapi di luar sana atau mungkin bisa juga kayak semacam di market online lah ya, di Shopee, di Lazada atau toko online itu banyak sekali ya teman-teman ya, atau pembelian secara online di sosial media lah ya, tentang beli jam tayang, beli subscriber, beli view dan macam-macam ya teman-teman. Itu sendiri banyaklah orang-orang yang memanfaatkan itu. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah apakah boleh ya, tadi dikatakan bahwa mungkin secara eksplisit YouTube itu sendiri tidak serta melarang, tetapi di dalam sebuah sistem YouTube itu sendiri itu bisa mendeteksi lah hasil dari video atau sebuah channel itu sendiri, beli jam tayang, beli subscriber atau beli views, itu pasti akan merasakannya sendiri. Tetapi mungkin yang lolos ada ya teman-teman ya, jadi jangan lupa juga lah. Tapi kalaupun sudah lolos, percaya dan yakinlah teman-teman itu sendiri yang namanya mencapai syarat monet dengan cara yang seperti itu, nanti setelah teman itu channelnya tersebut itu dimonetisasi, itu nggak ada duitnya teman-teman ya. Percaya nggak percaya itu teman itu mungkin tidak seperti apa ya, mungkin bisa dibilang juga ya tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini ya. Tetapi kalau teman-teman itu sendiri mendapatkan sebuah pengalaman bahwa sebuah channelnya tersebut itu membeli yang semacam itulah ya, bisa juga nanti merasakan bahwa oh ternyata dimonetisasi itu bukanlah syarat, bukan syarat ya, tapi bukanlah menjadi yang utama kita bisa mendapatkan uang yang benar-benar dari YouTube, yang bisa dibilang juga setiap bulannya lah ya, bisa dibilang seperti itu. Karena itu kan baru syarat monetisasi aja, syarat monet ya teman-teman, kayak semacam kayak kita mencapai syarat pemenuhan di tempat kerja lah ya. Jadi itu hanya di saat di awal kerja aja, dan tetapi di dalam sebuah pekerjaan itu kan jelas ya. Nah di sini itu berbicara tentang yang namanya channel YouTube ya. Ya, channel YouTube itu sendiri itu seperti halnya dengan jualan ya. Kalau mendapatkan views yang banyak dan juga apa itu namanya iklan yang banyak ya, kita duitnya banyak ada ya. Tetapi kalau nggak ada viewersnya, boro-boro jam tayang, boro-boro ada iklannya gitu ya. Karena viewersnya pun juga ada hanya beberapa biji, puluhan, ratusan, atau bahkan mungkin tidak mencapai syarat yang namanya itu di setiap bulannya kita merasakan benar-benar gajian lah ya. Itu enggak teman-teman. Jadi kenyataannya tuh di dalam sebuah channel YouTube itu harus berpikir dengan jangka panjang, bukan hanya cuma di awal saja. Jadi di sini kontesnya adalah bahwa mungkin teman itu sendiri membeli subscriber, jam tayang, viewers itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, di sini bisa dibilang juga merusak mindset teman-teman. Merusak bahwa di dalam sebuah channel YouTube itu bukan hanya sekedar mencari angka yang seperti itu, melainkan kita sendiri itu membangun sebuah penonton yang benar-benar berminat dengan yang suka dengan apa yang di sebuah channel tersebut lah ya. Mungkin juga seperti channel ini lah ya, kita aku sendiri bahwa sebuah channel ini sendiri itu kan memang sepi sih ya teman-teman, tapi tidak apa-apa sih. Setidaknya ini saya ingin berusaha membangun bahwa sebuah channel ini itu ya, bahwa sebuah tips pengalaman saya dalam YouTube itu selama beberapa tahun ini, karena sebuah penderitaan yang saya ini mungkin bisa juga saya membagikannya kepada teman-teman bahwa ternyata di YouTube itu bukan cuma sekedar halusinasi, bukan hanya sekedar bayangan, bukan sekedar ekspektasi, bukan juga sekedar hanya mengejar angka yang beli subscriber, beli jam tayang atau beli views lah dan semacamnya lah ya. Jadi di sini saya ingin memberikan kepada teman-teman itu sebuah edukasi atau pemahaman tentang cara YouTube yang baik dan benar ya, bahwa kita di YouTube itu dengan jangka yang panjang, bukan cuma sekedar mengejar-ngejar yang angka semacam itulah ya. Semoga teman-teman itu bisa dipahami lah ya. Jadi bisa dibilang juga yang mengatakan atau bertanya tentang membeli subscriber, membeli jam tayang, apakah masih diperbolehkan di YouTube? Ya jawabannya mungkin secara eksplisit YouTube itu sendiri tidak serta melarang, tetapi teman itu sendiri nanti akan merasakannya sendiri kalau bisa lolos dan juga monetisasi dari jalur-jalur tersebut lah ya. Nanti viewers atau mungkin pendapatannya itu tidak ada, atau ya itulah yang namanya sebuah channel YouTube itu banyak sekali hal yang harus dipahami dan dimengerti lah.
Ya itu kan kita targetnya adalah bisa mengejar, bukan mengejar sih, tapi bisa gajian setiap bulan dari YouTube. Tapi ya mindsetnya bukannya seperti itu, yang membeli jam tayang, membeli subscriber ya teman-teman ya. Nah, semoga sebuah video ini bisa memahami bahwa teman-teman itu sendiri jika ingin membeli subscriber dan juga beli viewer, beli jam tayang itu sah-sah saja, tetapi nanti hasil dari pembelian tersebut kalau memang lolos monetisasi, nanti akan merasakannya sendiri bahwa ternyata pendapatannya itu begitu sangat irit sekali ya, irit subscriber, irit duit, irit juga tentang pemahaman cara membangun channel yang baik dan benar, dan bahkan mungkin produksinya pun juga masih dipertanyakan, masih sanggup untuk membuat videonya nggak nih, masih mengerti tentang sebuah channelnya nggak nih, apakah nanti juga yang buat idenya itu bagus, apakah si penonton juga merasakan manfaatnya atau enggak ya teman-teman ya. Tetapi setidaknya itu adalah sebuah penjelasan yang cukup panjang lah ya tentang sebuah video ini lah ya. Apakah berarti aman atau tidak membeli subscriber dan juga beli viewers yang mungkin bahkan mungkin sampai kapanpun ya teman-teman ya. Sampai kapanpun di YouTube itu pasti akan terus ada tentang hal yang semacam ini di YouTube.